Jangan mencari leluhur di bawah pohon gitu. Yang namanya di bawah pohon itu mungkin saja ada demit. Tapi coba aja komunikasi leluhur yang ada di dalam diri kita, yang bersama kita. Yang darahnya masih mengalir dengan darah kita, detak jantungnya pun dipengaruhi oleh mereka. Coba ajak diri kita pribadi, tubuh kita ini yang kita ajak. Bahasa kerennya afirmasi. Nah, mengafirmasi pada diri tanpa kesangsian. Nah, yang jadi masalah di kita sempat dijelasin di dalam ajaran di buku Sunda ya, bahwa secara epistemologi bahasawi itu antara Tuhan dan Sang Hyang itu sesuatu yang berbeda dan tidak sama gitu ya. ya, Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah benar bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan? betul. Terus yang kedua, bisa nggak manusia itu berkomunikasi dengan Sang Hyang? Gimana Pak? Begini. Pertama kita luruskan dulu istilah cipta. Cipta bukan berarti membuat, bukan. Cipta itu artinya berpikir. Iya. Dalam bahasa Arabnya pikir, Iya. bahasa kita ya cipta. Karena memang yang bisa mencipta tanpa bekal, tanpa apa-apa itu kan memang pikiran. Pak. Pikiran. Nah itulah. Gitu. Kalau pikir, ya itulah. Makanya pikiran itu dari bahasa Arab, dari kata pikir. Sedangkan bahasa asli punya kitanya cipta. Cipta. Maka ada istilah mengheningkan cipta, artinya mengheningkan, menjernihkan pikiran kita. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan Hyang, bisa, sangat bisa. Berkomunikasi dengan Tuhan, sangat bisa. Tapi jangan berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di luar sana. Jangan berkomunikasi dengan Hyang yang ada di luar sana. Berkomunikasilah dengan Hyang yang menyinggahi diri kita pada saat sekarang. Dengan masuknya ruh, artinya Hyang dalam bentuk ruh itu berarti ada dengan kita. Jadi di samping kita itu berenang-renang di lautan Hyang, tapi Yang sendiri kok masuk ke dalam tubuh kita. Ya, bahkan sampai ke inti sumsum. Ketika udara ditarik, bilanglah udara ya, udara. Hyang ini ditarik dan menjadi ruh, dia akan diperebutkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu berebut masuk sampai ke inti sumsum. Itu memperebutkan itu. Ya di zaman sekarang bilanglah biar gampang nih, oksigen itu diperebutkan oleh tubuh kita gitu lah kan. Padahal oksigen itu ada di dalam Hyang, angin ada di dalam Hyang, semua ada di dalam Hyang. Begitu kira-kira. Nah, kira-kira dalam praktik kehidupan sehari-hari, jika seseorang senantiasa menyadari apa tuh namanya tarikan dan hembusan nafasnya secara sadar, menikmati apa yang terjadi di dalam hidupnya, Itu keindahan, indah semuanya. Karena dia akan masuk ke wilayah kebeningan. Dia akan selalu menjaga kebeningan, kejernihan, ketenangan di dalam diri. Itu sudah pasti. berpengaruh nggak dengan kecerdasan? Sangat. Karena yang dibilang kecerdasan itulah yang disebut sebagai kesadaran. Kesadaran semesta itu sebenarnya kesadaran semesta sama dengan kecerdasan semesta. Contoh, saat kita tarik, ini semesta kecil ya, rambut, bulu, dan lain sebagainya, itu berbeda. Bulu alis kita itu kok cuman segini ya, kenapa dia tidak seperti rambut kita? Ini kan kualitasnya sama, mengandung keratin gitu, tapi munculnya ya segitu. Beda dikit dengan kumis, jaraknya dekat loh ini. Kumis masih bisa panjang, tapi ini nggak pernah bisa panjang. Lalu bulu mata kita juga sama, kulit begitu juga, dan lain sebagainya. Itulah yang dibilang kecerdasan. Mereka punya kesadaran dengan caranya masing-masing. Bumi kita berputar dengan kesadarannya masing-masing, dengan caranya sendiri. Matahari dan itu semua mereka bekerja dengan kesadaran, dengan caranya sendiri-sendiri. Nah demikian juga dengan manusia. Hanya manusia itu ya makhluk unik memang. Ketika kita mau berkomunikasi kembali yang tadi, berkomunikasi dengan Hyang, kita terbiasa atau diajarkan
entah oleh siapa. Akhirnya komunikasi itu keluar sana gitu. Sehingga hiang yang ada bersama kita tidak pernah kita ajak bicara, tidak pernah kita ajak berpikir, kita tidak pernah menyapanya. Sebaiknya kan menyapa yang terdekat dengan diri kita. Dengan leluhur pun sama, jangan mencari leluhur di bawah pohon gitu. Yang namanya di bawah pohon itu mungkin saja ada demit, tapi coba ajak komunikasi leluhur yang ada di dalam diri kita, yang bersama kita, yang darahnya masih mengalir dengan darah kita, detak jantungnya pun dipengaruhi oleh mereka. Coba ajak diri kita pribadi, tubuh kita ini yang kita ajak. Bahasa kerennya afirmasi. Nah, mengafirmasi pada diri tanpa kesangsian. Nah, yang jadi masalah di kita itu yang tadi saya ceritakan, bagaimana dunia pendidikan itu cukup punya andil dalam menghancurkan kualitas manusia. Kerusakan gitu ya. Iya. Kita diajarkan mengenai logical thinking, analytical thinking, critical thinking, dan creative thinking. Bahkan masih ada lagi thinking yang lain, pemikiran yang lain. Maaf menggunakan bahasa seberang sana, tapi karena enakan aja dibilang. Ketika kita akan memainkan, melakukannya, lalu critical thinkingnya muncul. Emang kamu siapa? Emang bener gitu? Kan tidak ada dalam ilmu pengetahuan modern juga. Nah, sudah. Mulai dari situ kita ragu-ragu. Ditambah logika yang ditanamkan terus. Bahwa logikanya nggak begitu. Logika dalam ruang kedokteran adalah ini. Sampai hari ini tidak ada dokter jiwa yang pernah melihat jiwa, itu tidak ada. Yang mereka berikan adalah obat sakit jiwa. Jadi yang diberesin apanya gitu, jiwanya atau hal-hal yang terkait dengan fisik kita. Saya yakin yang dipakai oleh dunia kedokteran adalah pengobatan secara fisik. Nah, leluhur kita sudah mengajarkan bagaimana fisik kita, raga kita mengobati raga kita, bagaimana cara mengobati jiwa kita. Jiwa kita yang kotor, jiwa kita yang luka, bagaimana cara mengobati. Leluhur kita sedang mengajarkan itu. Lalu dalam dunia kedokteran masuklah generasi baru yang namanya disebut psikolog, psikiater, dokter spesialis dan lain sebagainya. Padahal leluhur kita sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Nah, dunia pendidikan lah yang kemudian mulai memecah-mecah ini semua. Begitu sakit, yang teringat di kepala kita adalah obat. Begitu sakit, yang kita ingat adalah dokter. Begitu sakit, yang kita ingat adalah rumah sakit. Bukan sebuah industri. Industri. Betul. Itu sebuah industri. Padahal Tubuh manusia itu penuh obat. Semua obat ada di dalam badan kita. bisa diperjelas nggak soal itu, Pak, supaya kemudian bisa balik gitu. Ambil saja pepatah sederhana. Di dalam tubuh yang mensana in corpore sano. Dalam tubuh jiwa yang kuat, Jiwa yang terdapat kuat. tubuh yang sehat. Di dalam tubuh kebalik. Pada tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Maka sehatkan jiwa kita, tubuh kita pasti kuat. Contoh, kenapa orang kena kanker? Kenapa orang kena sakit? Penyakit begitu banyak. Itu diakibatkan karena pikiran kan? Pikiran dapat dari mana? Pikiran ini atau cipta kita itu dikotori oleh berbagai hal dan kita sulit mengelola, sulit mengendalikan. Kita terkena beban kehidupan. Begitu kita tidak mampu mengurai apa yang kita pikirkan, maka ini kan energi dipakai di kepala semua. Beban energi terbesar itu ada di kepala. Kebayang kepala kita harus berpikir berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Kebodohan kita adalah selalu mencari ke belakang, ke masa lalu, dan selalu ketakutan dan kekhawatiran ke masa depan. Sehingga kita selalu lupa dengan hari ini. Kan kalau hari ini cuma segini, kalau ditambah ke masa lalu kan jadi segini daya energi yang dibutuhkan. Sekarang ke masa depan karena ketakutan jadi segede ini. Ini akan merusak sistem sinaps, sistem saraf di kepala kita akan bekerja sangat keras. Efeknya adalah orang membutuhkan energi besar dan energi itu dari lambung nantinya.
Satu tergantung dari pernapasan kita. Ada 2 jenis pernapasan, tapi tidak akan saya biarkan. Yang satu masuk ke lambung, yang satu masuk ke paru-paru. Semua orang stres pasti lambungnya bermasalah karena asamnya pasti naik, maka sering sakit mah. Dari situ panas asam lambung itu akan bereaksi dengan amoniak, lalu dia naik ke belakang ke tulang punggung ke sini. Efeknya adalah kerusakan dengan cara berpikir hingga muncullah yang disebut stres. Dari stres dan lain sebagainya, karena rusaknya sistem-sistem di saraf atau dalam sinaptik sistemnya itu rusak, maka semua kinerja organ-organ tubuh kita jadi tidak bagus, tidak sempurna, hingga muncullah penyakit. Entah itu pengentalan darah, ya, diakibatkan karena tubuh kita tidak mampu mengencerkannya lagi. Tekanan darah menjadi tinggi karena yaitu tadi masalah tidak mampu terurai sehingga sistem kinerja tubuh, saraf-sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Belum lagi kita dibom oleh makanan-makanan yang ajaib yang dari luar negeri, yang entah makanan entah bukan ya. Leluhur kita kan begitu bijaksana gitu, dengan makanan-makanan yang ada di sekitar kita, bagaimana cara mengolahnya. Lalu kita di masyarakat maritim ini diajarkan untuk ini loh vitamin C, ini loh vitamin anu, ini kok diajarkan yang begitu ya gitu. Sama dengan, maaf, masyarakat muslim yang ada di Timur Tengah mengajarkan cara minta hujan kepada masyarakat yang memang tiap tahunnya punya 2 musim, kemarau dan hujan. Lah kok masih diajarkan cara minta hujan? Kalau di sana berhasil, mungkin di sana juga tiap hari hujan. Ini maaf ya, ini bukan ledekan, bukan cerita, enggak. Ini saya bermain, ayo kita pakai logika kita gitu untuk itu. Nah demikian juga dengan tubuh kita. Kesehatan kita semua ditentukan oleh bagaimana kondisi jiwa kita. Ketika jiwa tuan rumahnya nyaman, maka tubuhnya akan nyaman. Tuan rumahnya kaya raya, maka rumah ini juga akan kaya raya. Jadi sangat terhubung erat antara tuan rumah atau jiwa dengan rumahnya atau raga. Apa bedanya jiwa sama pikiran, Abah? Kalau jiwa, dia tidak berpikir. Jiwa itu merasa. Kalau pikiran menjadi alat untuk merekam dan mengelola. Ini harus ke sini. Misalnya begini, jiwa saya ingin senang, dia ingin makan kesenangan. Diterjemahkan oleh otak bahwa senangnya orang ini, senang itu adalah wah banyak sekali, ke tempat pelacuran lah, ke diskotik, ke anu, makan ini, makan itu dan seterusnya. Itu konstelasi berpikirnya. Dalam bentuk skema fraktal itu benar-benar tak terhingga kualitas si pikiran kita ini, daya cipta kita. Karena dia tidak terbatas. Ini bagian dari, memang kecerdasan manusia ada di situ. Kecerdasan ragawi tapi itu bentuknya, bukan masuk dalam kecerdasan jiwani. Gitu. Nah, kita di zaman sekarang lebih mengutamakan kecerdasan ragawi ketimbang kecerdasan jiwani. Lebih mengutamakan kekayaan ragawi daripada kekayaan jiwani. Lebih banyak menghias ragawi daripada menghias jiwani. Itu yang jadi masalah. Jadi ada orang, Mbah, ketika dia sedang menderita sakit yang sangat parah, ya mungkin keluarganya meyakini bahwa itu adalah guna-guna dan lain sebagainya, tapi semua itu sembuh hanya dalam waktu semalam gara-gara dia terapin yang namanya sugesti. Nah, saya ingin mendapat pencerahan tentang kekuatan sugesti di dalam diri manusia itu sedahsyat apa, Pak? Ya, sugesti itu dibilang sugesti itu harus melibatkan unsur jiwani. Tanpa unsur jiwani, sugesti itu jadi hanya ada di kepala, itu belum sempurna. Karena tubuh manusia terbagi 2 secara prinsip ya. Yang kanan positif, yang kiri negatif. Pertama karena persoalan kelistrikan.
Guna-guna bisa saja dengan energi. Energi ini banyak unsurnya. Ada yang berupa suara, ada yang berupa warna, ada macam-macam lah, terlalu banyak. Jangan lupa tubuh manusia itu punya kecerdasan dan punya sistem pertahanan tubuh yang luar biasa. Seseorang kena diguna-guna karena dia mengizinkan otaknya untuk menerima hal itu. Jadi dibuka sama dia pintunya. Masuk sugesti bahwa dia diguna-guna. Lalu segala macam mulai kacau, cara berpikirnya kacau. Intinya menjadi stres sih sebetulnya. Entah bisa stres, entah karena depres. Gitu. Muncullah akhirnya kejadian banyak. Efeknya ada. Karena tubuh kita terdiri dari energi ya, dan kelistrikan, maka dampak-dampak itu bisa terjadi. Dari mulai nempel ke bantal, tempat tidur, kemana-mana, itu nempel data-data itu. Kemudian ke saudara, ke pasangan, ke anak, dan lain sebagainya. Akhirnya suasana di rumah pun menjadi tidak enak. Itu ciri-ciri orang yang sudah terkena guna-guna tadi. Melalui media apapun. Tapi kalau otak kita menutup saja dulu, startnya adalah menutup, nggak akan kena. Nggak bisa kena? Nggak bisa. Apalagi orang yang tidak percaya. Pernah nggak dengar orang Rusia kena guna-guna? Nggak pernah, Pak. Nah itu dia. Kenapa orang bangsa kita mudah sekali? Karena sudah didoktrin begitu. Ya, bangsa mitologi, Pak. Nah, bangsa mitologi, jadi karena mitos itu mudah sekali. Nah itu yang dibutuhkan. Kenapa bangsa kita harus dibangkitkan kesadarannya atau kecerdasannya, dibangkitkan rasa percaya dirinya, mengenali jati dirinya, agar bangsa kita tahu harga dirinya, menjadi bangsa yang berharga. Itu diakibatkan karena kecerdasan. Kita bukan tidak percaya ya dengan itu. Itu ada hebatnya bangsa. Saya menyebutnya hebat. Bangsa kita itu luar biasa hebat. Ilmu guna-guna ini tidak di semua bangsa ada loh. Dan hanya bangsa-bangsa yang cerdas yang mampu mengolah, merubah energi tertentu menjadi energi tertentu gitu. Dari energi A berubah menjadi energi dan dikirimkan energi itu. Bahkan mampu bermain dalam ruang frekuensi. Kita merubah seseorang dari jarak jauh dengan pikiran kita. Merubah seseorang. Bisa. Kenapa tidak? Pikiran mencipta. Apa bedanya guna-guna dengan mengirim WhatsApp? Guna-guna tidak akan terjadi kalau satu, yang bersangkutan tidak ada unsurnya. Jadi tidak ada datanya. Iya. Maka jangan heran kalau para pemain yang berguna ini suka nanya ada fotonya nggak? Iya. Kedua, ada nggak rambut gitu. atau apapun atau Media ludahnya atau karena rambut adalah DNA, mengandung unsur data. Ludah ada, orang tua zaman dulu kan dilarang meludah seenaknya kan. Iya. Bahkan ada sesepuh tetangga saya itu, Pak. Ketika beliau meludah ya, sampai sekarang masih hidup, diludahin di dalam sakunya, Pak. Nggak mau ke tanah gitu. Mungkin dia punya satu pengalaman dengan itu. Buyut saya dulu kalau dia potong kuku, potong rambut gitu ya, atau dia terluka, nanti isi kapasnya atau apanya disatukan, dibungkus, disimpan, dikubur. Saya bercandain ke beliau, ke buyut saya bilang, "Mak," saya memanggilnya Mak kan, Mak tuh udah tua, Mak. Kalau Mak masih muda, Mak saya tahu Mak cantik sekali. Banyaklah pasti ya untuk dimainkan. Kok Mak udah tua gini? Enggak, ini Mak udah kebiasaan. Dari situ saya dikasih tahu sama dia, tapi dia tidak menjelaskan, bilanglah secara sainsnya tuh apa sih gitu, bahwa oh ternyata setiap ini anggota tubuh kita itu mengandung data, mengandung yaitu DNA tadi. Iya. RNA lah paling tidak. Nah ini yang dimainkan. Dengan istilah, mungkin zaman dulu ada loh istilahnya, gitu ya. Cuman istilahnya ya udah nggak berlaku di zaman sekarang. Istilah-istilah itu. Oke. Jadi yang tadi kembali persoalan guna-guna, itu bisa terjadi kalau kita mengiyakan. Oke. Jadi akan terbuka ya, Terbuka. Pak ya? Iya. Sip. Kalau teman-teman yang tidak percaya seperti orang Rusia, karena memang tidak ada yang model begituan, dia nggak akan kena guna-guna. Di tempat kita,
praktik pengobatan santet pakai tenaga dalam antri, Bah. Betul. Wah, antri, Bah. Iya. Ya, sedikit-sedikit tumbal begitu ya, Pak ya. Iya. Iya. Ya, seru juga kalau ditonton kadang. Oh iya, asik kan gitu. Asik, iya.